Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam Riset GKI Sampit, edisi Senin 3 Juni 2024, yaitu terdapat dari kitab 1 Samuel 2, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-17. Masuk dalam perikop kejahatan anak-anak Eli. Saya akan membacakan 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-13b sampai yang ke-14a. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban sembelihan, sementara daging itu masak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara, 1 Samuel 2 ayat yang ke-11 sampai ke-17, saya mengambil tema kekuasaan. Bacaan kita hari ini membeberkan kepada kita tentang sisi yang menakutkan dari kekuasaan Eli dan juga anak-anaknya. Sebagai imam, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebagai imam, mereka memaksa kehendak kepada umat, kehendak yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ada tentang hak-hak para imam. Semua itu dilakukan untuk kepentingan pribadinya. Mereka memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas yang ada di tangan mereka untuk memuaskan hasrat mereka yang keliru. Sehingga bacaan kita mengatakan setiap kali seorang mempersembahkan kurban sembelihan, sementara dagingnya itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Kita melihat di sini anak-anak Eli itu memaksa kehendaknya dengan cara yang tidak terpuji untuk memperoleh beberapa potong daging. Sebagai penguasa di rumah Tuhan, mereka berpikir dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki terhadap jemaat atau terhadap masyarakat dengan cara yang bengis. Anak-anak Eli lupa bahwa kekuasaan hanya dijalankan berdasarkan kebrutalan dan kelicikan, itu merupakan sesuatu yang rapuh. Rakyat atau jemaat yang menurut pada waktu itu karena mereka takut terhadap kekuasaan yang dipaksakan itu, dan mereka berpikir ini pasti tidak akan selamanya. Menurut mereka, sebab mereka hanya menurut selagi kekuasaan itu masih kelihatan ampuh di hadapannya. Sebaliknya, bila kekuasaan itu menjadi lengah, mereka bisa saja memberontak. Bahkan tidak mustahil umat senantiasa mencari saat yang tepat untuk menjatuhkan penguasa itu. Sebenarnya kekuasaan itu menyenangkan kalau dijalankan berdasarkan kesadaran bahwa hanya Tuhanlah pemegang kekuasaan yang mutlak, dan kita harus menyadari kita ini hanya sesuatu yang sementara. Segala kuasa yang ada di tangan manusia tidak mutlak, dan tak seorang pun manusia pun berkuasa secara mutlak atas manusia yang lainnya. Sebaliknya, manusia harus menjalankan kekuasaan itu sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan, sang pemilik kuasa yang mutlak itu. Jadi
Kekuasaan itu tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Kekuasaan itu perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan jemaat atau masyarakat dan memperoleh legitimasi yang etis dari mereka. Menjalankan kekuasaan itu sangat penting dalam hidup kita, sebab dimanapun kita berada, kita selalu berhubungan dengan kekuasaan. Dan semua manusia memiliki kuasa dalam dirinya sendiri, walaupun dengan ruang lingkup yang berbeda-beda. Yang paling nyata ialah kekuasaan untuk mengembangkan kehidupan keluarga kita masing-masing. Orang tua biasanya menjadi penguasa dalam keluarga, yang kadang-kadang juga melupakan bahwa kedudukan sebagai orang tua adalah semata-mata karena pemberian Allah. Nah, di sini kita perlu waspada. Jangan sampai kita terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan itu, seperti yang dilakukan oleh Eli dan anak-anaknya, sebagaimana dalam nas Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu. Firman-Mu telah dinyatakan bagi kami bahwa sebenarnya kekuasaan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau benar-benar dijalankan berdasarkan kesadaran bahwa hanya Tuhanlah pemegang kekuasaan yang mutlak di alam semesta ini. Dan ketika kami menjalankan kekuasaan itu sangat penting dalam hidup kami, sebab dimanapun kami berada, kami selalu berhubungan dengan kekuasaan itu sendiri. Dan semua manusia memiliki kekuasaan dalam dirinya sendiri, walaupun itu dalam ruang lingkup yang berbeda-beda. Kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah mengembangkan kekuasaan itu dalam keluarga kami, dan kami menyadari bahwa kekuasaan itu semata-mata hanya pemberian daripada Engkau. Dan kami harus mempergunakan itu untuk kebaikan bersama dengan orang lain. Tidak dijadikan menjadi batu sandungan bagi orang lain, bahkan menjadikan orang lain justru menjadi orang-orang yang lemah iman atas semuanya itu. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami untuk Tuhan pakai dalam hidup kami hari lepas hari. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin.